Apakah kalian dapat membedakan komentar yang baik dan buruk di sosial media? Halo, nama saya Tius dan saat ini saya akan menjelaskan cara berkomentar di sosial media yang baik dan bijak. Disimak yuk. Cara berkomentar yang baik. Kemudahan yang ditawarkan serta kebebasan berekspresi menjadikan media sosial sebagai kebutuhan penting yang seakan harus dimiliki setiap orang. Kebebasan berekspresi itulah yang akan tersalurkan melalui berbagai fitur di media sosial kita. Melalui media sosial tersebut, kita dapat bertukar pesan ke sesama pengguna, teman, keluarga, bahkan ke orang yang tidak kita kenal. Lalu mengupdate status terbaru, berbagi pengetahuan juga, hingga saling mengomentari postingan. Nah, pada dasarnya, kebebasan yang ada pada setiap orang telah memiliki batasan tertentu. Namun, kadang kita melupakan aspek terpenting dalam bijaknya menggunakan media sosial itu. Jangan sampai dengan bersembunyi di balik kebebasan berekspresi kita jadi gampang curhat atau mengeluarkan isi hati kita, sehingga berkomentar yang dapat menyinggung atau menyudutkan orang lain. Maka, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita harus mengetahui batasan tertentu dan juga etika penting dalam berkomentar. Fenomena yang sekarang sering terjadi di zaman sekarang itu banyaknya orang yang harus berhadapan dengan hukum dikarenakan komentar mereka sendiri. Untuk menghindari hal tersebut, ada baiknya kita mengetahui etika penting dalam berkomentar di media sosial yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, membaca postingan atau melihat video secara utuh. Nah, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita wajib mengetahui jelas permasalahan yang terjadi. Sehingga, sebelum memberikan komentar, kita dapat memberikan isi yang bermutu. Jangan sampai salah pemahaman, hingga akhirnya malah terlihat tidak nyambung dengan pokok permasalahannya. Hayo, pasti kalian pernah kan melihat komentar netizen yang tidak nyambung? Mungkin itu karena dia belum melihat kontennya secara utuh. Yang kedua, pertimbangkan dengan baik sebelum berkomentar. Terkadang, kita akan merasa gatal jika melihat suatu postingan yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Kemudian, jari otomatis bergerak menuju kolom komentar untuk menuangkan pendapat kita. Tapi pikirkan dulu, kira-kira apa yang terjadi jika kita memberikan komentar secara demikian? Apakah pendapat kita sendiri sudah benar? Jangan sampai komentar kita yang berlawanan berbalik menyerang diri kita sendiri. Menggunakan bahasa yang sopan. Dimanapun kita berada, bahkan di dunia maya sekalipun, penggunaan bahasa yang sopan setiap kali berujar adalah hal yang penting. Ucapan adalah bumerang bagi diri sendiri. Jika tidak setuju, sampaikan dengan bahasa yang sopan. Jika topik yang dibahas sensitif, tentunya akan memicu permasalahan baru. Hindari bahasa yang kotor, yang mengandung caci maki. Selanjutnya, mengkritik dengan isi yang berbobot, bukan yang menjatuhkan. Sebuah postingan tidak hanya membutuhkan like atau love. Apresiasi serta kritik juga sangat diperlukan untuk membangun konten agar menjadi lebih baik. Mengkritik bukan berarti mencari kekurangan untuk memojokkan konten tersebut. Barangkali, berilah koreksi yang membangun dengan penilaian yang berbobot. Mencari kesalahan untuk menjatuhkan justru akan mempermalukan pembuat konten. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah tidak meninggalkan spam. Spam merupakan komentar tidak penting. Banyak orang menyebutnya sampah dengan isi yang hanya memuat satu kata berulang-ulang, bahkan mungkin hanya huruf. Hal ini tentu bersifat tidak menghargai si pembuat konten, apalagi kalau isinya bukan hal yang bermakna dan di luar konten. Itulah cara-cara untuk berkomentar yang baik di sosial media. Kami harap kalian dapat mempraktekannya ya guys, sehingga kalian dapat berkomentar dengan baik dan bijak. Selanjutnya, teman saya Steven akan menjelaskan bagaimana memposting konten sosial media dengan benar dan menarik.
Thank you.